Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pecinta channel Bang Udin, jumpa lagi di channel Bang Udin. Yaitu di video sejarah Islam. Oke anak-anak ya, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang perang Uhud. Apa itu perang Uhud, bagaimana kejadiannya. Tetap pantau terus video ini, tetapi jangan lupa yang belum subscribe dan like di subscribe, yang sudah subscribe jangan di subscribe lagi, di like saja dan di share. Oke, pantau terus video ini, check it out. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perang Uhud. Kok bisa dinamakan perang Uhud dan kapan kejadiannya, bagaimana ceritanya. Nah, jadi perang Uhud itu terjadi antara kaum muslim dan kafir Quraisy ya. Untuk kaum muslimin sendiri dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan untuk kafir Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Jumlah pasukan yang bertempur dari pihak kaum muslimin itu kurang lebih 700 orang, kemudian dari kafir Quraisy itu 3000 orang. Nah, korban peperangan itu yang gugur dan yang tewas dari pihak muslimin itu kurang lebih 70 orang. Kemudian di sini 75 ya, tapi di buku yang lain itu disepakati 70 orang. Kemudian dari pihak kafir Quraisy itu sekitar 27, tapi kemungkinan lebih 30-an lah ya. Jadi kapan perang Uhud itu terjadi? Nah, perang Uhud itu terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi, atau bertepatan dengan 7 Syawal 3 Hijriah, setahun setelah perang Badar. Lokasinya di Bukit Uhud, kurang lebih 5 mil dari kota Madinah. Sebab-sebabnya apa? Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Badar kan kalah. Jadi di perang Uhud ini tujuannya kafir Quraisy itu untuk balas dendam lah, seperti itu, karena kekalahan di perang Badar yang kemarin. Nah, bagaimana kisahnya perang Uhud? Nah, strategi perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada di formasi yang panjang nih, yang hijau-hijau itu ya. Sayap kanan berada di Bukit Uhud, sayap kiri di Bukit Ainan. Sayap kanan kaum muslimin langsung itu aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud. Sayap kiri karena lemahnya itu memutar di Bukit Ainan, jadi yang hijau-hijau ini. Nah, ini adalah formasinya memanjang, kemudian ada panah-panah, itu ibaratnya nanti formasi-formasi yang rentan dilawan atau diserang oleh musuh. Strategi yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit ya. Di atas bukit itu Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah dan berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi, entah itu kaum muslimin menang atau kalah, jangan turun, seperti itu. Nah, pada saat itu kaum muslimin pada saat peperangan sudah berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy sampai mereka itu mundur
dan meninggalkan harta rampasan. Dari kafir Quraisy itu awalnya kalah, ditinggalkan semua di peperangan itu, ada kuda, unta, terus perhiasan dan lain-lain. Setelah itu orang-orang yang di atas bukit 50 orang pemanah itu melihat kaum muslimin sudah dikira menang dan tergiur atau tergoda oleh harta rampasan perang tadi. Akhirnya mereka itu turun, 50 orang pemanah itu turun untuk berebut harta rampasan tersebut. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid yang masih belum memeluk Islam, waktu itu jadi komandan perang, bukan pemimpin perang, komandan perang. Beliau mengomandoi pasukan untuk menyerang pasukan muslimin yang sudah turun dari bukit itu. Si Khalid bin Walid itu melakukan serangan balik yang tidak terduga, dan akhirnya kaum muslimin itu ketakutan, mereka terpisah, lari kemana yang tidak menentu karena diserang oleh Khalid bin Walid. Yang awalnya sebabnya diserang oleh Khalid bin Walid karena pasukan pemanah yang di atas bukit tadi 50 orang itu turun berebut harta rampasan. Khalid bin Walid melihat kesempatan menyerang balik orang pasukan muslim dan akhirnya tercerai-berai seperti itu. Nah, pada saat itu juga Rasulullah SAW terluka, pelipisnya sini terluka, kemudian terpukul dengan pedang. Untung Nabi Muhammad pada saat itu memakai baju zirah besi, jadi tidak apa-apa, hanya pelipisnya yang bocor atau kena pedang, kemudian giginya katanya ada yang patah. Pada saat itu juga banyak kaum muslimin yang gugur, diantaranya itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah pemandi Muhammad. Jadi ceritanya begini, istri si Abu Sufyan yang namanya Hindun itu memiliki seorang budak namanya Wasi. Nah, Wasi itu dijanjikan, kamu akan saya bebaskan ketika kamu nanti bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa kok membunuh? Karena Hindun ini ingin membalas dendam karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat perang Badar. Nah, Wasi itu diam-diam sembunyi melihat kesempatan, kemudian pada saat Hamzah lengah dilempar tombak, akhirnya gugur, roboh di situ, meninggal. Kemudian datang si Hindun tadi merobek dadanya Hamzah yang sudah gugur, diambil hatinya, dikunyah, kemudian dimuntahin lagi, kemudian di telinganya dipotong dan lain-lain. Pokoknya sudah Hamzah pada saat itu sudah gugur, sudah meninggal, tetapi masih dianiaya seperti itu ya. Kejamnya si Hindun ini, si istrinya si Abu Sufyan pada saat itu. Nah, setelah peperangan usai, Rasulullah dan para sahabat bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Kemudian beliau berhenti menyaksikan dan menangis ya, setelah melihat jasad pamannya yang gugur dengan keji dan dibunuh. Setelah dibunuh pun sama si Hindun, diambil hatinya, dirobek dadanya dan seperti itu. Akhirnya beliau menangis seperti itu. Jadi kesimpulannya pada perang Uhud ini, kesimpulannya pasukan pemanah di Uhud itu diuji oleh Allah dengan harta rampasan perang kafir Quraisy yang bercerai-berai. Mereka tergoda, akhirnya mereka tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menyebabkan kaum muslim itu kalah, disebabkan sifat ingin harta duniawi ya, seperti itu, kalah. Jadi intinya bahwa apapun yang diperintahkan entah itu oleh ayah, ibu, atau guru, anak-anak khususnya harus patuh dan taatnya. Seperti inilah kisahnya, ibrohnya atau
yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu tentang taat dan patuh terhadap perintah lah, entah itu orang tua, guru, kakek, nenek, paman, bibi ya seperti itu ya. Asalkan perintah itu yang baik. Baiklah adik-adik, untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Nanti jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti adalah perang kondak ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa yang belum like atau subscribe, di like dan subscribe. Yang sudah di subscribe cukup di like dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.